Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat walaupun tetap di rumah saja. Tetap di rumah patuhi protokol kesehatan, pakai masker ketika keluar, jaga jarak, kemudian biasakan cuci tangan memakai sabun. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang pertama, walaupun dalam kondisi pandemi COVID, akan tetapi kalian harus memiliki semangat yang tinggi. Bagaimanapun caranya, semangat untuk belajar itu harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Materi pembelajaran di bab yang pertama adalah tentang kiamat, kiamat sugro, kubro, kemudian kehidupan setelah kiamat, yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyar, yaumul mizan, surga dan neraka. Kemudian kalian harus bisa memunculkan sikap mulia berupa mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Akan tetapi di pertemuan pertama kita hanya akan membahas yaitu tentang pengertian hari akhir, iman kepada hari akhir, serta macam-macam kiamat. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan kalian terhadap diri kalian sendiri, kemudian alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Menyajikan dalil nakli, yaitu dalil berupa nas atau ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian menyelesaikan pembelajaran, yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian iman pada hari akhir. Siswa dapat menyebutkan macam-macam hari kiamat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan dalil tentang adanya hari kiamat. Perhatikan dan amati video berikut ini. Video amatir merekam detik-detik sebelum gelombang tsunami menerjang kawasan pantai Talise, Donggala, Sulawesi Tengah. Sesaat kemudian, air laut menyapu habis wilayah pesisir pantai Talise. Peristiwa ini seketika membuat warga panik dan berlarian menyelamatkan diri. Gelombang tsunami juga meluluhlantakkan sebuah masjid dan bangunan rumah di sekelilingnya. Dari video tersebut, kalian harus bisa menyimpulkan apakah pengertian iman kepada hari akhir. Yang pertama, hari akhir, yang perlu kalian cermati adalah yang berupa tag warna merah. Dari video itu menunjukkan suatu kesimpulan bahwa dunia akan mengalami kehancuran. Sehingga iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan segala seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Ini adalah makhluk. Perhatikan gambar.
Gambar yang pertama adalah manusia, kemudian sebelah kanan adalah hewan, setelahnya adalah tumbuhan, dan yang terakhir adalah gunung yang mewakili alam. Dari gambar-gambar ini itu akan memiliki persamaan. Nah, semuanya adalah makhluk atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persamaannya. Dan semua makhluk itu pasti rusak, mati, dan juga hancur. Kemudian muncul pertanyaan, apakah bumi itu bisa hancur? Yang pertama kita ambil contoh, ini gunung. Gunung yang sangat indah. Gambar yang kedua pun sama, yaitu gunung. Gunung yang sangat indah itu karena gunung tersebut adalah ciptaan atau makhluk, itu pasti akan menjadi hancur. Nah, ini contoh dari gunung meletus, Gunung Krakatau, Gunung Merapi. Ini adalah contoh dari bagian dari bumi yang nantinya pasti akan hancur. Yang kedua, ini yang pergambar yang paling kanan adalah laut yang sangat indah. Sama, gambar kedua adalah laut. Lautan ini pun bisa menjadi hancur. Perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini contoh ketika gambar laut itu pun rusak. Contoh peristiwa tsunami. Kemudian, kalau kita sudah yakin bahwa dunia itu akan hancur dari kita melihat alam, kemudian Allah pun berfirman, dalil dari Al-Quran tentang pastinya datang kiamat. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Coba kalian baca. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dari ayat ini bahwa Allah memberitahu kepada kita bahwa kiamat itu pasti akan datang. Dunia itu pasti akan hancur beserta dengan seluruh makhluk yang berada di dalam dunia tersebut. Yang kedua, tentang macam-macam kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang pertama, apa itu kiamat sughra atau kiamat kecil? Kiamat sughra adalah terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalkan, contoh dari kiamat sughra, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini contoh dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Dan ini sudah terjadi. Yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak, dan hancur. Jadi kiamat kubra ini atau kiamat besar, inilah yang dinamakan dengan hari kiamat atau hari hancurnya alam semesta. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat kita bayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan sangat luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesaran Allah. Setelah kiamat, maka kehidupan manusia akan berganti. Yang tadinya di alam dunia
maka seluruh manusia itu akan masuk ke alam yang baru, yaitu alam akhirat. Nah, kiamat kubro ini dialami seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Berikutnya, gambaran hari akhir atau kiamat. Yang pertama, daratan, lautan, dan benda-benda langit porak-poranda. Yang kedua, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Kemudian lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Kemudian seluruh manusia, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, setan pun itu mengalami kematian. Seluruh manusia panik, mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudara. Bagaimana tidak panik? Karena ketika mereka keluar rumah, setelah itu bintang jatuh, kemudian langit terbelah, laut meluap, dan kejadian sangat luar biasa. Nah, mari kita simpulkan pelajaran di hari ini. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Apa anak-anak? Yaitu meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isi-isinya akan mengalami kehancuran. Yang kedua, dalil dari Al-Quran tentang pastinya hari kiamat, datangnya hari kiamat. Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Selanjutnya, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, seperti kematian seseorang, gempa bumi, gunung meletus. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, hari hancurnya alam semesta.